Oke, baik teman-teman, saya akan melanjuti di bagian kedua, yaitu pengertian kepemimpinan transformatif menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Bourne, kepemimpinan transformatif itu merupakan sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi. Di sini para pemimpin transformatif mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral, seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan, atau kebencian. Yang kedua itu menurut Yamarino dan Bas, pemimpinan transformatif harus mampu membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka lebih kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Di mana Yamarino dan Bas juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformatif mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasi bahwa dengan cara yang intelektual dan menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang akan dimiliki oleh bawahannya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kepemimpinan transformatif. Di dalam ciri-ciri kepemimpinan transformatif, di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, seorang pemimpin yang suka berbagi kekuasaannya kepada bawahan dan pengikutnya. Nah, artinya di sini sebagai seorang pemimpin dianggap pemimpin yang tidak sombong, artinya mau berbagi kekuasaan, mau berbagi tentang ilmu, mau berbagi tentang apa yang dimilikinya kepada bawahannya, supaya bawahannya itu mengerti arti berbagi tersebut ya. Artinya di sini juga sebagai seorang pemimpin diajak untuk tidak belajar untuk tinggi hati, tidak sombong. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, menasehati dan memberi peluang untuk kemajuan organisasi. Nah di sini adalah hal yang kedua yang terpenting di dalam seorang pemimpin. Artinya sebagai seorang pemimpin yang memimpin suatu organisasi maupun lembaga, dia di sini berusaha untuk memimpin lembaga tersebut, menasehati jika ada bawahannya yang salah untuk meluruskannya, memberi nasihat, memberi masukan. Nah, disinilah peran kepemimpinan tersebut untuk dapat dicontoh. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mempersiapkan segala keperluan demi kemajuan dan kemauan bawahan agar lebih bertanggung jawab. Nah, artinya di sini sebagai seorang pemimpin berusaha untuk mempersiapkan segala keperluan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, di sini juga bawahan diajak pemimpin untuk belajar lebih bertanggung jawab di dalam menjalankan tugasnya. Disinilah sikap-sikap kepemimpinan transformatif. Kemudian yang keempat, pemimpin yang memiliki jiwa utuh dan independen dalam mewujudkan visi organisasi. Nah, di sini yang ciri-ciri yang keempat maksudnya pemimpin yang memiliki visi itu harus memiliki jiwa yang utuh, harus memiliki independen, artinya dia terbuka untuk semua, nggak terbuka cuma untuk satu orang tetapi semua. Ya, demikianlah mengenai ciri-ciri kepemimpinan transformatif. Terima kasih. Kita masuk dalam komponen kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformasional dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang berdasarkan nilai diri pemimpin dan berorientasi pada efektivitas tujuan atau cita-cita yang mengarah pada moralitas yang lebih tinggi. Orientasi tujuan yang dimaksud mencakupi kepentingan bersama dengan tidak mengesampingkan minoritas, golongan, dan tidak mengunggulkan mayoritas. Pemimpin transformasional akan melihat nilai dan tujuan bersama dalam menjalankan organisasinya. Maka, dalam kepemimpinan transformasional, menurut Bones, terdapat 4 komponen atau dimensi, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan kepekaan individu. Pertama, pengaruh ideal.
lebih mudah dikenal dengan sebutan karisma. Pemimpin yang mampu menjadi role model dalam berperilaku dengan memiliki nilai-nilai yang luhur dalam dirinya. Yang kedua, motivasi inspirasional. Sikap pemimpin dalam memberikan dorongan kepada yang dipimpin dengan standar yang tinggi dengan penuh optimis. Yang ketiga, stimulasi intelektual. Pemimpin yang mampu menggali gagasan, ide baru yang dimiliki anggota untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang keempat, kepekaan individu. Pemimpin memahami yang dipimpin sama dengan dirinya sebagai makhluk pribadi yang memiliki kebutuhan, perhatian, bimbingan, dan lain sebagainya yang perlu direspon oleh pemimpin. Ketika keempat karakter mampu dijalankan dengan efektif oleh pemimpin, akan mampu menghasilkan kinerja yang melampaui harapan. Kepemimpinan yang efektif akan mentransformasi orang untuk menjadi lebih baik, lebih produktif, dan cenderung mengarah kepada keberhasilan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan karakteristik perilaku pemimpin yang mampu mentransformasi, dan terdapat 5 karakteristik perilaku pemimpin menurut Nordhaus. Yang pertama, memberdayakan pengikutnya untuk melakukan yang terbaik bagi organisasinya. Yang kedua, memberikan keteladanan yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, mendengarkan masukan dari orang lain dengan semangat kerjasama dan membuat visi bersama. Dan yang keempat, menjadi agen pembaruan, mengaktualisasi orang lain untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Dan yang kelima, perilaku pemimpin inilah yang akan mampu memberikan perubahan secara holistik dalam organisasi. Ya teman-teman, berikut ini kita akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dari kepemimpinan transformatif. Di sini kami meliput teori kepemimpinan transformatif dari Eric Ries. Yang pertama adalah simplifikasi. Artinya simplifikasi ini kemampuan dari seorang pemimpin ya, serta keterampilannya dalam mengungkapkan visi itu secara jelas dan praktis. Artinya bagaimana visi-visi itu bisa dengan jelas, mudah dimengerti oleh semua pihak di dalam kepemimpinannya. Visi yang diberikan ini tidak berbelit-belit, apalagi tanpa arah. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini adalah kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat di dalam visi itu. Sehingga yang dilakukan oleh pemimpin yang transformatif ini secara sadar mau menstimulus semua orang yang terlibat untuk mau memberikan keseriusannya dalam mencapai visi yang telah ditentukan. Bahkan dalam motivasi-motivasi itu memungkinkan orang lain dapat memberikan sumbangsih, baik kreativitas maupun ide-ide yang membangun. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi. Mampu secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok maupun individual. Hal tersebut akan memberikan sesuatu yang baru sehingga semakin bertambahnya modal intelektual kreativitas dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, memberikan hal-hal yang bersifat membangun kreativitas. Tidak malu untuk mendatangkan ahli-ahli di bidangnya untuk memperdalam pemahaman setiap orang yang terlibat. Yang keempat ada inovasi. Inovasi di sini artinya kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan apabila itu diperlukan dan menjadi suatu tuntutan di dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Pemimpin transformasional harus sigap merespon perubahan tanpa mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang sudah dibangun sebelumnya. Dalam satu organisasi yang efektif dan efisien, setiap orang yang terlibat perlu mengantisipasi perubahan dan tidak takut pada perubahan tersebut.
Kemudian yang kelima ada mobilitas. Mobilitas di sini artinya mengerahkan semua sumber-sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat proses-proses untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Artinya dengan memberdayakan semuanya, mengerahkan semua sumber-sumber itu, tidak ada sumber source yang sia-sia dan tidak terpakai. Dan dari semua sumber-sumber ini bisa digunakan untuk mencapai visi atau keberhasilan dari suatu organisasi. Yang keenam ada siap siaga, artinya kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Contohnya banyak hal-hal baru di masa pandemi ini, di mana pembatasan-pembatasan atau prokes-prokes yang menuntut kita untuk bergerak sebagian besar dari online. Seperti misalnya rapat, koordinasi, bila di kampus kita melihat pembelajaran, rapat koordinasi dosen harus melalui platform-platform online. Begitu juga dengan di gereja, adanya PA-PA kategorial, bahkan ibadah sekalipun, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Inovasi yang baik harus dilakukan berdasarkan kesepahaman dan persiapan yang matang. Yang terakhir ada tekad yang bulat untuk selalu sampai pada akhir dan menyelesaikan suatu dengan baik dan tuntas. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua anggota-anggota berupa pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, fisik, serta komitmen. Ada semangat yang optimis disertai konsistensi pada setiap tahap-tahap step-step yang akan dilalui untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan visi di awal yang telah ditentukan bersama. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformatif adalah pendekatan kepemimpinan dengan melakukan usaha, yaitu mengubah kesadaran, membangkitkan semangat bawahan atau anggota-anggota organisasi untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan organisasi tanpa merasa ditekan atau tertekan. Kepemimpinan transformatif dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang berdasarkan nilai dari diri pemimpin tersebut dan berorientasi pada efektivitas tujuan atau cita-cita yang mengarah pada moralitas yang lebih tinggi. Tujuan dari itu semua bukan mengarah pada tujuan individu anggota-anggota atau individu pemimpin tersebut, melainkan tujuan mencakup kepentingan bersama dengan tidak mengesampingkan minoritas dan tidak mengunggulkan mayoritas golongan tersebut. Pemimpin transformatif akan melihat nilai dan tujuan bersama dalam menjalankan organisasinya. Sudah terlihat jelas bahwa transformasi dapat dilakukan bermula dari diri pemimpin tersebut. Terdapat 4 komponen menurut para ahli, yaitu Barnes. 4 komponen itu adalah: yang pertama, idealist influence. Yang kedua, inspirational motivation. Yang ketiga, intellectual stimulation. Yang keempat, individualist stimulation. Ketika keempat komponen tersebut mampu dijalankan dengan efektif oleh pemimpin tersebut, akan mampu menghasilkan kinerja yang maksimal yang diharapkan pemimpin dan anggota-anggota.